Halo sobat-sobat Idol Hero dimanapun kalian berada, balik lagi bersama Hope Gaming. Nah, di sini kita bakal nyobain Aspen Dungeon lagi dan lagi. Kali ini menggunakan hero terkuat yang ada di akun ini, yaitu Garuda bintang E3 levelnya ya. Untuk setupnya sendiri sih nggak terlalu ribet. Ini kayaknya semua player menengah juga pasti bakal player menengah, bukan sih, player baru kayaknya. Untuk pemain baru kayaknya bakal dapet yang kayak yang untuk settingan seperti ini. Yang pertama, stone-nya tidak bisa disampaikan, tidak bisa di-upgrade sampai ke Soul Stone 3 karena lihat saja di sebelah atas duitnya saya tinggal 28 juta dan tidak cukup karena perlu 50 juta. Untuk equipment-nya sendiri dipakai semuanya untuk warrior class. Terus untuk artifaknya sendiri, karena memang ini akun baru dan tidak punya artifak yang bagus. Lihat saja artifaknya. Ya, bisa dibilang ini artifak Satan Heart, ini artifak untuk warrior ya. Tapi kayaknya kalau untuk warrior kayaknya kurang berguna. Coba aja kita pakai sesuatu yang lain. Ini untuk mage. Untuk mage itu untuk siapa ya? Aida ya. Untuk melawan Aida kayaknya bagus. Tapi kita pengen nyoba sesuatu yang berbeda. Ini ranger. Coba aja damage reduction sama HP ya. Please, apakah punya dust yang cukup? Punya. Wah, kita akan ngasih semuanya ini yang tidak artifak-artifak kecil ini karena tidak berguna di sini. Sebagai food atau makanan saja mereka gunanya. Oke, kita bakal pakai artifak damage reduction, mengurangi serangan sama nambahin HP si Garuda. Lagi terus. Develop. Oh, sekali lagi ya. Kasih aja. Kasih. Ini artifak breakily yang gak ada gunanya selain jadi makanan. Oke, jadi sekarang dia punya 20% pengurangan serangan lawan, bukan serangannya si Garuda, serangan lawan, dan juga tambah 10% HP. Jadi agak sedikit ya tanky lah. Untuk enablingnya sendiri ya attack sama purify, control purify. Sip. Kita cuma bakal pakai Garuda doang di sini, jadi nggak bakal pakai yang lain-lain. Kita coba pakai Garuda. Cus. Pingpong. Punya 3 demon potion tidak terlalu buruk. Kita dapat level nightmare 1. Melawan Mickey 4 ekor. Kayaknya tidak terlalu susah di sini. Boom. Nightmare emang udah susah sih. Tapi saya tidak melihat ada sesuatu yang susah di sini sebenarnya. Kecuali aktifnya si Asmodel ini. Serem. Karena sakit coy, sakit. Oke. Ada Walter. Kita lihat Walter. Racunnya itu racun dunia. Berbahaya buat Garuda kita. Tapi tidak menjadi masalah. Kalau cuma ngelawan 2 ini, aduh. Easy peasy. Walter 4, kita coba lihat ya. Stunnya Walter sakit. Stunnya Walter itu sakit. Dan teman-teman, untuk Garuda untuk di Aspen Dungeon itu kurang cocok karena kalau misalnya hero lain di Aspen Dungeon kan kita bisa gunain Demon Potion untuk dapatkan aktif yang kuat di Aspen Dungeon ya. Kalau untuk Garuda sendiri, aktifnya kalau misalnya kita ngasih aktif di ronde pertama nggak bakal bagus karena si Garuda itu butuh untuk nge-stack pasifnya itu yang merah yang ada di depan si bulu pinknya itu, ungu ya, yang ada di depan tubuhnya itu, dia harus nge-stack itu sampai banyak baru dilepas sekali pas waktu aktif skillnya. Jadi kalau ronde pertama kita langsung ngasih aktif skill, sedangkan dia belum nyetak bulu-bulu tersebut, aktif skillnya nggak bakal terlalu sakit jadinya.
Makanya Garuda itu kurang bagus di Aspen Dungeon. Hanya si Garuda itu punya heal. Jadi kalau setiap ada hero yang mati di pada saat pertarungan ini, kalau ada yang mati mau dari hero sendiri ataupun hero lawan, si Garuda bakal nge-heal nyawanya. Jadi merupakan heal itu atau sustain itu merupakan salah satu yang diperlukan di Aspen Dungeon. Selain punya attack yang kuat gitu kan. Sigmund sakit. Nah, ini kita bisa lihat dia kan, si Garuda punya aktif skill nih kan. Sekarang kita coba melawan di sini. Jadi pertama dia langsung ngasih aktif skill. Jadi bisa dilihat aktif skillnya jadi kurang sakit karena pada saat ronde pertama itu Garuda belum menyetak mengumpulkan si bulu-bulu ungunya itu, guys. Jadi kayak gitu Garuda tuh sangat-sangat tidak cocok untuk diberikan artefak energi karena tidak ada gunanya dia nge-ulti di ronde pertama. Sakit banget ini siapa? Dantalion. Dantalion. Sakit banget kau. Ini adalah wave healer, wave penyembuh. Kita lihat. Kayaknya kira-kira si Garuda bisa nyampe Nightmare 50 nggak ya? Lihat kan nyawanya langsung penuh kalau empat-empatnya pada mati. Mungkin cuma satu nggak jadi masalah. Nightmare 15. Nah, di sini gue bakal skip lagi dan kita bakal, kalau misalnya nyampe ke Nightmare 30-an gitu, gue bakal masuk lagi. Jadi di sini gue bakal skip. Oke teman-teman, langsung ke Nightmare 30 kalau nyampe. Jadi teman-teman, si Garuda udah nyampe ke Nightmare 30 tanpa kesusahan. Jadi emang bisa, kayaknya masih bisa lanjut ke Nightmare sampai berapa ya? Kira-kira bisa sampai 50 nggak ya? Lihat nyawanya tipis. Gue nggak ada duit jadi nggak bisa beli. Maaf ya. Kayaknya mulai dari Nightmare 30 kita coba tonton sedikit ya. Soalnya tadi Garuda nyawanya gua harusnya tadi nggak pencet skip betul. Ini nih sangat-sangat serem si Walter ini karena dia tuh punya stunnya itu loh. Masuk poisonnya itu sakit. Oke. Nggak ada masalah di situ. Keberuntungan. Ini juga punya poison, punya racun ya. Yang racun Margaret. Cuman si Margaret punya stun juga ya. Serem aja. Margaretha. Blood Blade, salah satu yang seram di sini Aspen Dungeon. Blade-nya sakit. Syukur si Garuda punya heal ya. Karim 4 biji. Namanya ini masalah kalau si Karim kayaknya. Jadi semakin si Garuda nyetak ngumpulin si bulu-bulunya itu, aktifnya jadi semakin sakit. Siapa itu? Batu. Lagi si Blood Blade sama Walter. Apakah kita bisa nyampe? Sakit. Apakah kita bisa nyampe ke ini? Ke Nightmare 50 biar kita dapat checkpoint. Artinya kalau kita masuk lagi ke Aspen Dungeon, kita bakal mulai dari Nightmare 50 guys. Jadi nggak dari Nightmare 1 lagi. Kalau cuma 2 kayaknya nggak jadi masalah ya. Gue mau nyimpan diamond untuk Imps Adventure. Oke.
kasih saya wave yang mudah ya, please. Mickey 4 orang. Nightmare 44, apakah Mickey tambah susah atau biasa aja? Sepertinya biasa saja teman-teman. Si Garuda emang strong, so strong. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu juga, kondisi hero yang kalian pas waktu teman-teman masukin ke Aspen Dungeon itu kondisinya nggak akan tetap seperti gitu. Jadi meskipun kalian sekarang keluar dan juga ngegonta-ganti di sini item ataupun enablingnya, dia nggak bakal berubah lagi. Meskipun kalian naikin ke E4 di tengah, dia nggak bakal berubah lagi karena hero yang pas kali teman-teman masukin ke Aspen Dungeon, dia akan tetap kondisinya seperti itu. Jadi pastikan sebelum teman-teman memasukkan hero ke Aspen Dungeon, teman-teman harus pastiin hero teman-teman dalam keadaan prima, harus dalam keadaan full kena doping. Aduh, Nightmare 84, Blood Blade-nya punya 4. Serem lulus nggak ya? Mati. Dua lagi loh. Dua lagi sampai checkpoint. Oh my god, this is so bad. Kita lihat apa kita bisa membeli sesuatu di sini. Not really. Harusnya sih kita bisa beli ini ya. Duit. Duitnya miskin tapi nggak menjadi masalah sih. Duit bisa didapat lagi. 29 miliar. Terlalu miskin ya. Kenapa di Idle Hero gue miskin, di dunia nyata juga gue nggak kaya? Oh my god, ada sesuatu yang layak dibeli? Tidak, dan tidak. Sepertinya cukup. Jadi ya gitu. Untuk Garuda di Aspen Dungeon, kalau teman-teman ngelawan si Blood Blade, dia itu punya skill yang bisa buat kita berdarah atau bleeding dalam istilah di Idle Hero, namanya bleeding. Bleeding itu mengurangi darah ke teman-teman sekalian setiap ronde. Mana itu sih? Oh, bukan habis Blood Blade itu di sini. Yep, ini dia Blood Blade. Jadi dia itu plus deal extra damage sama ke ranger. Jadi kalau teman-teman hati-hati banget kalau ngelawan Blood Blade pakai ranger, dia akan memberikan ekstra serangan 48%. Sakit. Terus dia punya blade ini, basic attack-nya 100% buat musuh berdarah. Terus kasih damage 35% per 4 ronde. Terus meningkatkan 14% armor break per 4 ronde. Pantesan aja Garuda gue kayak ini, piring kaca gitu, kali kena pecah. Ya sudahlah, nanti kita bakal nguatin Garuda kita kalau bisa. Dan juga kita bakal nyoba lagi ke Aspen Dungeon di seri Garuda Aspen Dungeon berikutnya. Oke. Jangan lupa pakai masker teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video Idle Hero selanjutnya.